Alhamdulillah wa syukurillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Judul makalah kejadian manusia di dalam rahim. Barangkali ini ilmu buat kita. Jangankan kita laki-laki, perempuan saja yang punya rahim tidak tahu apa yang terjadi di dalam rahim, begitu. Ayatnya surat Ali Imran ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. La ilaha illa huwal azizul hakim. Huwallazi yusawwirukum, dialah Allah yang memberi rupa kepada kamu, yang memberi bentuk kepada kamu, fil arhami, di dalam rahim. Kaifa yasha, bagaimana ia kehendaki. La ilaha, tidak ada Tuhan illa huwa, kecuali dia, al-azizu, yang maha gagah, perkasa, al-hakim, dan maha bijaksana. Ini satu ayat di surat Ali Imran akan dijelaskan dengan tafsir-tafsir, ya, yang dijelaskan oleh para ulama, di antaranya nanti Imam At-Tabari, kemudian Imam As-Suyuti. Ini akan menjelaskan kejadian kita sebagai manusia yang asalnya dari tanah, kemudian nanti dimasukkan ke tanah, dan nanti Allah akan mengeluarkan kita dari tanah. Ini kejadiannya. Dan itu tertulis di surat Nuh. Ya, nanti ada yang rajin dilihat di surat Nuh ayat 17 dan 18. Surat Nuh ayat 17 dan ayat 18, Allah berfirman, wallahu anbatakum minal ardi nabatan. Dan Allah menjadikan kamu dari tanah, anbatan, secara berangsur. Jadi manusia itu dicipta oleh Allah dari tanah secara berangsur. Tidak langsung jadi manusia, tidak. Dari nutfah, proses jadi alaqah, proses lagi jadi mudghah. Setelah jadi mudghah, proses lagi dalam rahim, baru keluar dengan takdir. Jadi ingat, bayi keluar dari rahim itu sudah ditakdirkan Allah. Waktunya kapan, dengan cara apa? Gak ada bayi yang lahir sebelum waktunya, gak ada. Nah, kenapa? Karena sudah ada ketetapan Allah, ya. Termasuk, ya, Allah menciptakan manusia di dalam rahim dari sarifati tanah, berangsur keluar jadi bayi, kemudian terus berproses sampai jadi remaja, terus dewasa, terus masa tua, terus masa tua renta, gitu ya. Tagis masa tua renta mah kolot, peot, maut. Ada yang lebih dari itu?
Nggak ada. Berproses. Summa yu'idukum fiha. Kemudian Allah memasukkan dia yang dicipta dari tanah itu ke dalam tanah. Wa yuhrijukum ikhroja, dan Allah akan mengeluarkan lagi dia dari tanah, ya, benar-benar pasti. Jadi semua termasuk kita, ya, dari tanah nanti dimasukkan ke tanah dan nanti dikeluarkan lagi dari tanah yang itu. Dan nanti ada ilmu buat kita yang unik nih, nanti dijelaskan di titik ketiga. Orang itu dicipta dalam rahim dari mudghah, dicampur dengan tanah yang malaikat mengambil dari satu tempat. Dan nanti kalau orang itu mati, jasadnya harus dikuburkan di tempat yang malaikat ngambil tanah dari situ. Ini yang unik. Ini jarang diterangkan nih, ya. Jadi kalau kita di dalam rahim dicampur dengan tanah dari Arab misalkan, ya, campur dengan tanah dari Arab, maka kita tidak bisa mati di sini dan dikuburkan di sini, nggak bisa. Harus mati dan dikuburkan di sana, di tanah yang malaikat mengambil tanah itu untuk dicampur dengan bahan kita. Ini yang unik sekali, ya. Ketika para ulama menerangkan Allah lah yang memberi rupa, memberi bentuk kepada kamu dalam rahim. Nah, titik kedua. Ini para ahli tafsir, diantaranya Imam At-Tabari di juz ke-6 di halaman 166. Qauluhu huwallazi yusawwirukum fil arham kaifa yasha. Nah, menerangkan ayat ini, dialah Allah yang memberi rupa dan bentuk kepada kamu di dalam rahim, kaifa yasha, bagaimana ia kehendaki. Jadi budak nu lahir mah lain kahayang kolot, tapi lahir dengan yasha-nya Allah. Bagaimana anak yang lahir tergantung Allah. Jadi teu bisa kieu ya. Lamun indung bapana kasep, indungna geulis bapana kasep, nu lahir teh bakal leuwih kasep, tidak begitu. Bisa jadi nih ayahnya ganteng, ibunya cantik, nu lahir mah teu nurun ka indung, teu nurun ka bapa, bisa. Bisa begitu. Bagaimana yasanya Allah begitu. Makanya jangan kaget nanti, oh iya mah cenah teu nurun ka indung, teu nurun ka bapa, cenah budak teh. Gitu kan? Bapana bodas, indungna bodas, budakna caketrek hideung, aya gitu. Banyak. Ya. Gak bisa dipapantes ku jelema teu bisa. Nah, Imam At-Tabari menjelaskan mengenai ayat ini di titik kedua, Allahul ladzi yusawwirukum fayaj'alukum suron asbahan fi arhami ummahatikum. Allah lah yang memberi bentuk kepada kamu di dalam rahim, asbahan, mirip. So, semua manusia bentuknya kan begitu. Gak ada yang lain bentuknya, semua begitu. Asbahan, sama bentuknya seperti itu. Kaifa yasha wa ahabba, bagaimana ia kehendaki dan ia suka. Jadi kumaha Allah we. Itu hak Allah begitu. Fayaj'alu hadza dzakaron wa hadza unsa. Lalu Allah menjadikan yang ini jadi laki-laki, yang ini jadi perempuan. Wa hadza aswad wa hadza ahmar. Yang ini lahir dengan kulit hitam, yang ini lahir dengan kulit kemerah-merahan. Siapa yang menentukan ini? Allah. Ada yang tahu kenapa jadi anak laki-laki, kenapa jadi anak perempuan? Namun sabab nanya. Ibu bapaknya pun nggak tahu. Nah, nu lahir teh perempuan. Kenapa yang lahir itu laki-laki? Siapa yang menentu itu?
Fayaj'alu hadza. Allah lah yang menjadikan itu, ya bahan manusia itu jadi laki-laki, jadi perempuan. Da bahanna mah sarua tinu kitu. Gak beda. Makanya peristiwa ini dijadikan masalah oleh Yahudi kepada Nabi. Di hadis Muslim yang diterima dari sahabat Sauban. Kata Sauban, anna Yahudiyun, annal Yahudi. Sesungguhnya orang Yahudi atan Nabi, datang menghadap Nabi. Pakola, kemudian si Yahudi itu berkata, jitu as'aluka, aku datang menghadap kamu untuk bertanya kepadamu. An syai'in, mengenai sesuatu layak lamuhu, yang tidak akan ada yang tahu. Min ahlil ardi, orang yang ada di bumi. Ya, tidak akan ada yang tahu. Illa nabiyan, kecuali seorang nabi. Ini pertanyaan Yahudi itu, dia pinter baca Taurat, baca Injil. Jadi dia tanya kepada Nabi Muhammad, aku akan bertanya kepadamu, yang pertanyaan ini tidak akan ada yang bisa jawab siapapun yang ada di bumi ini kecuali seorang nabi. Lalu Nabi bertanya, apa yang akan kamu tanyakan kepadaku? Pasal, sok tanyakan. Jadi Nabi nangtang, sok dek nanyakeun naon. Qala, kata Yahudi itu, as'aluka anil walad. Aku akan bertanya kepadamu mengenai kejadian anak yang lahir. Kenapa jadi perempuan? Kenapa jadi laki-laki? Yahudi mengatakan gak akan ada yang bisa jawab kecuali Nabi. Cik, tong boro mah terpan urang inung bapana, nah hanya jadi lalaki, nah jadi istri, gak tahu. Nah lalu Nabi saat itu menjawab begini, ma'ur rojul abyad golid. Air mani yang keluar dari laki-laki warnanya putih kental. Ini Nabi. Sekolah di mananya Nabi? Kuliah di mana Nabi? Sampai tahu seperti itu. Jadi ternyata nu pinter tara salah mah nu teu sakolahnya. Siapa? Nabi tidak sekolah kan? Karena ilmunya langsung dari langit ya. Nabi menjawab, air mani yang keluar dari laki-laki itu putih warnanya, ghaliz, kental. Wa ma'ul mar'ah, sedangkan air mani yang keluar dari perempuan asfar raqiq, kekuning-kuningan dan encer. Ini kan jawaban Nabi. Padahal yang ditanya, kenapa anak yang lahir jadi laki-laki dan jadi perempuan? Nabi menjawab dari sini. Jadi menang lamun nanyakeun hiji perkara ngajawabna nu sejen heula menang. Taya dalilna. Nu ditanya teh nah budak nu lahir bet awewe bet lalaki. Menjawabnya air mani laki-laki putih kental, sedangkan air mani perempuan kekuning-kuningan dan encer. Lalu Nabi meneruskan jawabannya. Fa'idaz tama'a, apabila mani laki-laki dengan mani perempuan bercampur dan disimpan di dalam dalam rahim, fa'ala manir rojul manil mar'ah, kemudian mani dari laki-laki lebih banyak dibanding mani dari perempuan. Zakaron, anak yang lahir laki-laki. Bagus sekali jawaban Nabi. Jadi kalau dua mani itu bercampur, lalu hitungannya mani dari laki-laki lebih banyak dibanding mani dari perempuan. Itu yang lahir laki-laki. Sebaliknya, kata Nabi, wa idza ala manil mar'ah mani rojul, dan apabila mani yang keluar dari perempuan lebih banyak dibanding mani yang keluar dari laki-laki, unsa, anak yang lahir jadi perempuan. Ini ilmu buat kita. Ta dokter teh mun ngaji nu kieu tah.
nanti kalau ada pasangan ingin punya anak laki-laki, nanti yang diberi ya vitamin itu laki-lakinya, dibikin subur. Nanti anak yang lahir laki-laki. Kalau ingin perempuan nanti dibikin subur itu perempuannya. Nanti yang akan lahir perempuan. Seperti itulah. Jadi apa ya? Kan kita sering kali lihat ada pasangan anaknya laki-laki semua gitu. Ada lagi pasangan yang anaknya perempuan semua. Itu yang subur perempuan kalau anaknya perempuan semua. Kalau laki-laki yang subur laki-lakinya. Seperti itulah. Nah, ini jawaban Nabi. Ini menjelaskan bahwa ya upaya manusia itu bisa ikhtiar. Tapi ingat, yang jadi lahir nanti biidznillah, dengan izin Allah. Ya. Dan ini hadis ini dimuat oleh Imam Al-Qurtubi di dalam kitabnya di juz keempat. Ini menerangkan Allah mencipta manusia di dalam rahim sekehendak Allah. Jadi tidak sekehendak manusia. Titik ketiga, ayat ini juga dijelaskan oleh Imam At-Tabari mengenai jawaban kepada orang Nasrani yang menjadikan Isa sebagai anak Allah atau Allah yang kedua. Ini sebagai jawaban. Di ayat ini Allah menjelaskan dialah Allah yang memberi rupa kepada manusia di dalam rahim sekehendak Allah, termasuk Allah memberi rupa dan membentuk Isa di dalam rahim. Apa bedanya dengan manusia lain? Dan Imam At-Tabari menyebutkan di akhirnya, pakai payakunu ilahan, bagaimana mungkin kamu menjadikan Isa sebagai Allah? Padahal Isa itu dibentuk oleh Allah di dalam rahim seorang ibu. Seperti manusia lain. Jadi ini sebagai jawaban kepada orang-orang Nasrani. Kalau Isa sebagai Allah, kenapa Isa dikandung oleh manusia? Apa bedanya dengan yang lain begitu? Tapi kenapa kalian menyembah Isa? Nah, ini yang unik ilmu buat kita, ini di titik terakhir ini. Ini jarang sekali orang menjelaskan, ini jarang sekali. Keterangan ini ditulis oleh Imam At-Tabari di kitabnya Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Quran di juz ke-6. Ini yang rajin pemuda boleh lihat itu di kitabnya Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Quran di juz ke-6. Halamannya di sana. Kemudian di kitab Ad-Durrul Mansur Imam As-Suyuti di juz kedua di halaman 144. Ini buat kajian saja, nanti yang rajin bisa dilihat di kitab aslinya. An Ibni Mas'udin, dari Ibnu Mas'ud, titik terakhir di makalah. Wa an nasin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dari orang-orang dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qauluhu, firman Allah, huwallazi yusawwirukum fil arham kaifa yasha. Menerangkan ayat ini, idza waqa'atin nutfah, apabila nutfah itu ditaruh fil arhami, di dalam rahim. Jadi air mani yang sudah dicampur ditaruh di dalam rahim. Torot fil jasad arba'ina yauman, itu diolah di dalam rahim selama 40 hari. Jadi 40 hari dicampur mani dari laki-laki dan mani dari perempuan. 40 hari.
Summa takunu alaqatan arba'ina yauman, kemudian setelah 40 hari berikutnya dirubah menjadi alaqah. Jadi segumpal darah. Summa takunu mudghatan arba'ina yauman, kemudian 40 hari berikutnya menjadi mudghah. Jadi dari nutfah 40 hari, 40 hari berikutnya menjadi alaqah, segumpal darah. 40 hari berikutnya menjadi mudghah, sekerat daging. Belum diberi rupa ini, belum diberi rupa. Makanya nanti kalau istri kita ada istilah karuron, ya, keluar sebelum waktu nih. Nah nanti kalau sebelum 4 bulan 120 hari, maka yang keluar gak ada rupanya, berupa daging saja. Tapi kalau lebih dari 4 bulan, itu yang keluar sudah berupa bayi, sudah diberi rupa. Itu ukurannya 120 hari, 4 bulan deh. Dan nanti di saat itulah Allah meniupkan roh. Jadi lamun ayah ibu-ibu, aduh karaos cenah ieu kandungan maka jeung najih sagala sabaraha sasih namanya 3 sasih, bohong. Salah begitu ya. Kenapa? Baru diberi ya ruh itu 120 hari. Engke kakara oyagna teh karasa dina jangka waktu nu eta. Fa idza balago ayyuh laqa, dan ketika sampai waktunya dicipta, ya, mudghah itu, ba'asallahu malakan yusawwiruha, Allah mengutus malaikat untuk memberi rupa. Makanya nanti rupanya koma malaikat, perintah Allah, teu kumaha urang. Sing digambaran gedina kalapa aya gambar Arjuna ini sakitunya. Ini manusia mual, kumaha malaikat we. Yusawwiruha, yang memberi rupa. Payatil malak, kemudian datanglah malaikat biturobin baina isbi'aihi, dengan membawa tanah di antara 2 jarinya. Jadi nyanak tanah teh salis dikit sandikebel, tapi dengan 2 jari. Jadi malaikat mengambil tanah di antara 2 jarinya. Dari mana? Dari mana ia kehendaki? Terang ai bahan orang tanahnya dicokot di mana? Wallahu a'lam, enggak tahu. Nah, kemudian setelah malaikat membawa tanah dengan 2 jarinya, payuhlituhu fil mudghah, lalu dicampur dengan mudghah dalam rahim itu dengan sekerat daging, summayu jiduhu biha, kemudian diremas-remas dengan daging itu. Jadi daging dicampur jeung taneuh teh diremas-remas. Summa yusawwiruha, kemudian diberi rupa. Kama yu'mar, sebagaimana diperintahkan Allah. Fayaqulu, ada karun au unsa, lalu dijadikan mudghah itu yang dicampur dengan tanah itu setelah diberi rupa jadi laki-laki atau jadi perempuan. Sakiyun au saidun, pisang saraeun pibahagiaeun. Bayangkan, orang tua kan tidak tahu anak kita gitu sangsara atau bahagia hirupna teh, wallahu a'lam. Ditentukan dari sana. Dan kita tidak bisa menjadikan anak kita bahagia, nggak bisa. Kita menjadikan anak kita sengsara, nggak bisa. Ditentukan dari sana. Wama rizkuhu, seberapa rizki yang ia terima. Kajian di modalan ge rizkina teu dibidian ku Allah mah bangkrut jeung bangkrut. Di modalan ku kolot tuh beroan ludes jeung ludes. Kenapa?
wama rizquhu, ditentukan di dalam rahim itu seberapa rizki yang akan ia terima semasa hidup. Wama umruhu, sampai kapan ia hidup geus ditangtukeun. Oh cenah ieu budak teh cenah diajar olahraga we ngabeh panjang umur moal bisa. Kalau biar sehat bisa, biar panjang umur cenah sok. Oh, enggak bisa. Sudah ditentukan umurnya seberapa. Iraha mautna ku cara naon di mana sudah ditentukan. Wa ma asaruhu, apa yang ia lakukan. Cik ai urang apal teu anak urang pijadieun naon, jadi tukang naon enggak tahu. Sudah ditentukan dari sana. Pijadieun tukang naon. Wa ma masaibuhu, dan apa saja musibah yang akan kena kepadanya. Bayangkan musibah nu bakal kena ka budak urang geus ditetepkeun dina jero rahim. Wallahu alam, apa musibah yang akan kena kepada anak kita saja tidak tahu. Fayaqulullah, lalu Allah berfirman, wa yuktabul malak, dan ditetapkan melalui malaikat itu bagi anak yang akan lahir nanti. Fa idza mata zalikal jasad, apabila jasad itu mati, anak yang sudah dicipta itu mati ya. Dupina haisu uhida dzalikat turab, maka anak itu akan mati di tempat tanah yang malaikat mengambilnya dari sana. Coba ini aduh bagus sekali ini. Kita seringkali menyaksikan ada orang, lu abdi mah cenah yang dikuburkan di anu. Abdi mah yang engke dikuburkan di anu. Bisa enggak seperti itu? Wallahu a'lam. Karena kita tidak tahu bahan kita di dalam rahim dicampur dengan tanah yang diambil dari mana, enggak tahu. Dan sudah jadi kepastian kita akan dikuburkan di tanah yang malaikat mengambil tanah itu dari sana. Makanya bisa jadi orang Bandung nih dikuburkannya masih di Arab. Banyak yang gitu, banyak. Atau nanti orang Arab dikuburkan di Bandung bisa. Tergantung nanti malaikat mengambil tanah yang dicampur dengan bahan itu dari mana. Dan dia harus dikuburkan di sana. Inilah yang dijelaskan oleh para ulama berkaitan dengan kejadian manusia. Ya. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan saja kita mendapat ketetapan Allah yang baik dan kita nanti ketika hidup punya amal baik dan ketika dibangkitkan menerima kebaikan. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini satu ayat di surat Ali Imran menjadi inspirasi bagi kita ya. Gambaran bagi kita bahwa kita tidak hidup semau kita. Tapi kita hidup ada yang ngatur, yaitu Allah, termasuk rupa kita, nasib kita ya, rezeki kita, umur kita. Mudah-mudahan kita diberi kemampuan untuk menjalankan kudrah Allah ini dalam kebaikan. Barakallah li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.